Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas soal AKG khusus review dari hasil webinar MGMP Jakarta Timur bersama seorang ahli, seorang expert yang bisa jadi nanti sebagai penyusun soal, yaitu Bapak Dr. Andes Asif Suryadi MED Widya Iswara, Balai Diklat Jakarta. Simak video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa materi ini disampaikan oleh Bapak Asif Suryadi selaku Widya Iswara di BDK DKI Jakarta. Beliau sebelum membahas soal menerangkan mengenai aspek-aspek kompetensi AKG madrasah seperti pada juknis. Akan saya bahas poin-poinnya saja ya. Yang jelas instrumen, beliau mengatakan bahwa bentuk soal jelas pilihan ganda, kemudian tingkat kognisi soal yaitu pada aspek pedagogi mulai dari penerapan, kemudian pada aspek profesional penguasaan materi mulai tingkat pengetahuan, kemudian tingkat kesukaran secara substansial mulai dari menengah sampai yang sulit. Kemudian skor minimal yaitu 76. Jadi untuk skor di bawah 76 tentunya nanti ada pemetaan khusus, ada perlakuan khusus, mungkin bisa jadi ada pelatihan dan seterusnya. Selain hal tersebut, beliau juga menerangkan bahwa aspek pedagogi jelas ada menguasai karakteristik peserta didik, teori dan prinsip belajar, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, TIK dalam pembelajaran, aktualisasi potensi peserta didik, komunikasi efektif, empatik dan santun, kemudian melakukan dan memanfaatkan penilaian yang terakhir yaitu kegiatan reflektif. Sedangkan untuk yang profesional yaitu penguasaan materi ajar, menguasai kompetensi dasar, pengembangan materi ajar, kemudian PKB reflektif, dan kompetensi TIK. Keseluruhan itu nanti akan dijabarkan khusus untuk sesi ini yaitu sesi pedagogik. Kita simak soal-soalnya apa saja, walaupun sedikit yang kita bahas di hari ini bisa jadi keluar besok pas waktu AKG. Untuk hari ini bahwa untuk webinar ada request yaitu pertanyaan mengenai RPP, yaitu mengenai keterkaitan suatu KD dengan indikator berpikir tingkat tinggi, kaitan langkah pembelajaran dengan metode dan kompetensi dasar, kaitan model pembelajaran dengan kompetensi dasar. Kemudian ada request lagi yaitu mengenai penilaian, yaitu keterkaitan indikator dengan jenis penilaian, kemudian mengaitkan proses pembelajaran dengan instrumen, konsep dasar rancangan program remedial, dan konsep manfaat penilaian. Apa saja soalnya? Sabar, kita simak. Yang pertama, ada soal dicantumkan dalam gambar di webinar. Apabila Anda menyusun perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang mau dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka, maka pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, ini kayaknya sudah pernah dibahas di salah satu video saya. Ini jelas kata kuncinya yaitu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kata kunci ini berarti adalah kontekstual. Selanjutnya soal, perhatikan KD berikut ini. 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Untuk mencapai KD tersebut, alternatif model pembelajaran yang paling tepat adalah, jadi memang untuk menemukan model pembelajaran, Bapak Ibu harus tahu, ini kata Pak Asif, memang harus poin 3.1 dan 4.1 harus perhatikan benar-benar. Ini ada kuncinya adalah bisa menyajikan data
kemudian mengukur juga. Kata-kata kunci itu berarti dari hasil diskusi bahwa Bapak Ibu yang di DKI Jakarta kebanyakan memilih A. Walaupun semua bisa dipakai, tapi memang yang paling tepat adalah A, yaitu discovery, inquiry, dan direct instruction atau instruksi apa istilahnya, instruksi terbimbing. Jadi seperti ini. Memang dalam IPA penemuan, discovery, dan query memang bisa digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu KD. Selanjutnya yaitu terdapat KD menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari, di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi standar tertinggi adalah. Jadi beliau mengungkapkan bahwa memang lagi-lagi kita dalam mengerjakan soal pedagogik harus mengetahui kata kunci soal. Di sini ada kata-kata menerapkan, menjelaskan C2, menerapkan C3, menjelaskan C2, menjabarkan C2 juga, menyebutkan C1. Karena sudah ada kata-kata jelas menerapkan, ya berarti jawabannya adalah menerapkan. Jawabannya berarti B. Lanjut lagi bahwa beliau memberikan soal sekaligus memberikan diskusi kepada teman-teman peserta Zoom, peserta webinar. Salah satu teori gaya belajar individu adalah VAK atau Visual Auditory Kinesthetic. Tindakan guru yang tidak tepat untuk menyikapi anggota sebuah kelas yang bersifat heterogen adalah A. Menyajikan tujuan pembelajaran yang beragam, menyajikan kegiatan belajar yang beragam, menyajikan sumber belajar yang beragam, menyajikan media belajar beragam. Semua ini cukup simpel bahwa kalau kita membuat RPP, membuat pembelajaran, pasti tujuannya harus sama, tidak mungkin beragam. Berarti semua sepakat kemarin pas diskusi bahwa jawabannya adalah A, menyajikan tujuan pembelajaran beragam. Karena ini yang tidak tindakan yang guru yang tidak tepat untuk pembelajaran yang seperti ini adalah A, menyajikan tujuan. Harusnya tujuan pembelajaran harus sama walaupun beragam siswa-siswi kita. Soal selanjutnya yaitu perhatikan kurva hasil penilaian harian berikut. Ada kurva MIU rata-rata, MD median, MO modus berdasarkan kurva di atas. Pernyataan yang tepat adalah, pada soal ini diskusi sangat seru sekali karena banyak Bapak Ibu guru yang terjebak ini dalam mengerjakan soal karena tidak paham mengenai kurva dan bagaimana yang paling bagus, apakah nilai rata-rata yang paling tinggi, apakah median yang paling. Simak video berikut betapa serunya diskusi dari teman-teman MGMP Jakarta Timur. Ya. Ini kurva itu miring ke kanan. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Lihat rata-ratanya. Ini kelihatannya tinggi, tapi rata-ratanya kan rendah di sini. Ya, maksudnya gitu, Pak. Ya. Sebenarnya baru 50% kayaknya ya. Ya. Yang bagus itu yang rata-ratanya di mana? 75. Oke, kalau di sini, kalau di kurva ini, kalau hasil belajar yang bagus, rata-rata letaknya harus di mana? MO. Di paling atas, MO, di MO. Nah, ya. Kalau hasil belajar tinggi, rata-ratanya harus paling banyak di sini. Jadi, MIU-nya rata-ratanya harus ini nih. Kalau hasil belajar kita banyak kan, bagus ya. Karena banyak yang di rata-rata, jadi nanti kurvanya kurva normal. Nah, yang ini rata-ratanya rendah. Meskipun ada yang tinggi. Tapi rata
rata-ratanya rendah. Mungkin ini hanya anak-anak pintar saja yang dapat skor tinggi. Sampai misalnya di sini 80 misalnya. Tapi rata-ratanya nih cuma 40 nih gitu. Nah, berarti apa tuh? Berarti A ya. Berarti Jawabannya A. Peserta didik yang mengalami belajar. Oh. Jebak ya Pak. iya. Harus pandai membaca grafik ya Pak. Nah, kita harus bisa baca grafik. Ini salah satunya ya. Namanya mendiagnosa hasil belajar. Makanya hasil belajar itu kan Diskusi bersama, belajar bersama bisa meningkatkan kemampuan kita mengerjakan soal AKG. Ketelitian sangat penting dalam mengerjakan soal AKG. Salam dari channel MPMP IPA. Subscribe untuk semakin semangat kita membahas soal AKG. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.